Oke, halo Budum. Selamat datang kembali di K-Breakdown. Untuk kali ini mungkin agak sedikit berbeda daripada K-Breakdown sebelumnya, karena gue akan membahas soal salah satu tim Indonesia yang harus pulang terlebih dahulu pada ajang MSC 2022. Dan kebetulan gue juga tidak membahas secara satu game total penuh, enggak. Tapi gue kayak cuma mungkin ngelihat atau akan men-spotlight beberapa bagian aja yang akan menjadi sebuah alasan atau reasons kenapa Onyx Esports harus menelan kekalahan di ajang MSC 2022 ini. Padahal kebetulan kan mereka juga mantan juara waktu 2019. Dan sebelum ke pembahasan video ini, gue cuma pengen ngingetin buat teman-teman yang mungkin belum beli MSC Pass, skin Varsha di in-game udah ada. Buat yang belum punya Esmeralda juga silahkan. Dan buat kalian juga yang masih bingung untuk top up diamond di mana, di link di description ada penjelasannya buat link Instagram untuk beli diamond. Gue akan mempersimpel aja untuk video kali ini karena gue juga gak mau ribet-ribet banget untuk pembahasannya. Cuman ya kan, dari grup A, Onyx Esports kebetulan kemarin tuh sempat menelan kekalahan yang bisa dibilang cukup jelas ketika melawan Falcon dan juga tim Todak. Dan itu kekalahannya membuat tim Onyx Esports jadi gak lolos untuk ke babak playoff. Tapi ada beberapa faktor yang menurut gue perlu kita notes, sehingga nanti kita ke depannya akan lebih mencari alasan ketimbang kayak menyalahkan ini Onyx nih gara-gara ini, gara-gara faktor A, gara-gara faktor B. Yang padahal ya mungkin oke, faktor itu bisa menjadi sebuah alasan, tapi menurut gua faktor X atau under pressure atau tekanan yang didapatkan para pemain yang kita nggak bakal tahu itu tuh lebih lebih baik tidak dibahas di video kayak gini, karena menurut gua itu kan internalnya mereka. Kalau misalkan mereka ternyata pas di Malaysia tegang, nervous, demam panggung, itu urusan faktor X yang kayak gue bilang tadi. Makanya gue akan membahas kayak ya udah yang ada di sini, yang udah dimunculkan, udah dipertandingkan dan sudah keluar hasilnya. Nih mungkin gue bakal langsung ngebahas Falcon ya. Falcon ini ada beberapa ex Ronin Esports kebetulan, buat teman-teman yang nggak tahu, buat budum-budum yang nggak tahu juga. Ya untuk Onyx Esports juga kita tahu membernya tidak mengalami perubahan yang sedemikian rupa banyak. Cuma fun fact-nya ternyata kalau kita ngomongin soal Falcon ini, mereka tuh tetap latihan terus walaupun ada konflik kudeta pada Myanmar untuk beberapa waktu lalu untuk segi politiknya. Cuma straight to the point aja, kalau kita ngomongin soal winning condition dari kedua belah tim, ini tuh kita ngomongin perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau ngeliat dari Onyx Esports draftnya ini kan kayak ada Akai, Cecilion, Matilda, Clean sama ya Dairoth. Secara textbooks itu udah jelas banget kalau seandainya Onyx Esports ini mau main pick off. Karena apa? Karena efek stunnya mereka itu minim banget. Mereka nggak punya efek crowd control yang begitu banyak. Kalau misalkan dibandingin sama Falcon, mereka ada 4 hero dengan 4 efek, yaitu ada ya lengkap sih, ada Immobilize, ada Knock Up Airborne, ada Stun, ada Burst Damage juga. Kayak di sini ada Julian, Esmeralda, Kagura sama Lolita. Ya eksekutornya ada Beatrix gitu loh. Beatrix pun menurut gue itu bisa langsung ngincer belakang gitu loh pakai Renner Apathy atau Ultimate Snipernya. Nah, kondisi kayak gini tuh dari kita ngelihat draftnya aja itu tuh udah bisa ngebayangin gameplaynya bakal kayak gimana. Kayak misalkan Onyx Esports itu bakal bagus banget kalau seandainya mereka main front to back. Main front to back seperti yang udah sering gue bahas waktu K-Breakdown sebelumnya. Mereka itu harus main dari depan ke belakang. Berbanding terbalik dengan Falcon itu targetnya cuma Drian. Dan sementara itu kalau misalkan kita ngomongin cewek di sini iya jadi target, benar, Marksman, damage dealer. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal badannya, ada Esmeralda, ada Julian, ada Lolita, jadi kayaknya Clean agak sedikit PR untuk menumbangkan 3 hero ini. So, kalau kita ngomongin soal winning condition, Onyx Esports itu sebenarnya bisa menang kalau misalkan mereka main front to back. Mereka menculik satu-satu dari depan, sehingga nanti badannya tuh nggak bakal bisa mempertahankan belakangnya, nggak bisa nge-cover belakangnya. Jadi kayak misalkan pick off Lolita, pick off Esmeralda, pick off Kara Julian, itu tuh winning condition yang bisa diamankan sama Onyx Esports. Kebalikannya Falcon, itu tuh bakal menang, jauh banget menang kalau seandainya Drian mati. Dari sini kita bakal notes dulu kalau misalkan di match yang pertama ya. Ini menurut gue dari menit yang kedua, kalau kita ngomongin soal setup turtle, ya banyak lah alasannya, kayak Sans kan kemarin jadi mid lane, sekarang jadi jungle lagi, pasti nggak kebiasaan soal retribution segala macam. No, nggak cuma itu poin-poin pentingnya, tapi menurut gue di sini adalah dengan perubahan meta yang terjadi. Kayak Sans kita tahu dia kan dulu kan mainnya carry, mainnya hero-hero damage dealer. Ketika dia main hero utility, yang mana sekarang jungler itu lebih dioptimalkan untuk utility. Dan fun fact dikit, ngomongin soal Julian juga, dia termasuk hero utility karena dia 3 skill, bisa 3 ultimate, dan itu ketergantungan sama kondisi apapun yang nanti akan dia mainkan. Dan kalau misalkan kita melihat di sini fight yang terjadi, oke, pertukarannya udah kelihatan. Poin killnya Sans mati, Naomi mati, pertukaran poin kill ada, Boots dapetin double kill, Yellow Flash juga hilang. Tapi poin pentingnya adalah di sini pertukarannya bisa dibilang cukup tidak adil. Lu bayangin di menit yang kedua, lu harus
lu harus kehilangan jungler. Lalu pertukarannya itu dua hero, yaitu adalah roamer dan EXP laner, yang mana kalau misalkan 5 menit awal mereka itu adalah hero setup doang. Dan Ken-nya sebagai jungler itu dia nggak mati sama sekali. Makanya di sini dia untung banget, dia dapetin turtle, dia dapetin 2 kill, dan itu snowball yang perfect banget buat Falcon, karena early game mereka itu bisa dibilang sangat bertumpu sekali kepada 3 hero saja, yaitu adalah Lolita, Esmeralda, dan juga Julian. Itu adalah 3 hero setup yang untuk setup turtle tadi, dan ya perfectly mereka dapetin turtle-nya tanpa adanya tergores sama sekali juga. Karena efek immobilize tadi juga yang tadi Suns mungkin kayak yang gue bilang tidak terbiasa ketika menggunakan hero tank. Karena shifting atau adaptasinya dari Suns yang biasanya pakai Link, Moskov, Kari, dia juga kan dulu pemain Marksman, bisa dibilang agak-agak berat lah. Dan terlalu cepat kayaknya apa shiftingnya tuh, kayak cuma beberapa week dari MPL. Tapi ya kalau ngomongin soal adaptasi, semua pemain juga beradaptasi, mencoba beradaptasi lebih tepatnya. Poin pentingnya adalah kalau misalkan udah masuk mau ke late game gitu loh. Kalau ke late game gue tuh kalau nggak salah notesnya di menit yang ke-9an. Nah ini kita ngomongin menit yang ke-9. Di sini kalau misalkan dari item, ngelihat banyaknya hero dari Falcon itu langsung bisa loncat ke belakang semuanya rata-rata. Ini Drian tuh masih belum punya Winter Truncheon, dan bahkan kalau nggak salah ya, di momen-momen akhirnya aja pas Drian ketangkap, itu dia masih belum punya Winter Truncheon. Jadi emang agak sedikit PR kalau misalkan ngelihat dari Onyx Esports yang utility power covernya tuh minim, dan mereka tuh cuma ngandelin satu hero, Akai gitu loh. Cara mereka buat main pick off, main pelan-pelan, main yang kayak sabar, culik satu-satu, itu udah berhasil sebenarnya di sini. Di sini udah berhasil. Nih lihat ya, Akai ini lagi hero power banget di MSC, dan yang bisa nge-stop dia itu cuma efek suppress. Lu mau debat, mau bilang Bang Vale bisa ngeberhentiin Akai, Kufra bisa ngeberhentiin Akai, knock up airborne itu bisa ngeberhentiin Akai. Lu lihat Julian, efek enhance chain, dan Akai lagi muter, itu ada enhance chain di sana. Akai tetap muter walaupun terkena efek knock up airborne. So please, Akai benar-benar unstoppable di sini. Jadi kalau misalkan kalian bilang ya Vel bisa, Digi bisa, ya Digi bisa. Akai 4 detik durasinya, Digi 1,5 detik. Agak-agak PR emang, dan dia tetap muter, dia tetap gerak, tetap gak bakal bisa di stop gitu loh nih Akai. Bahkan ya sampai menit ke-11 itu main front to back Onyx tuh masih main bener-bener front to back. Nih ya, gue bakal ngasih tunjuk ya main front to backnya gimana nih, dari depan dulu. Naomi yellow flash, itu udah perfect banget mereka pakai winning conditionnya. Tapi banyak banget momen dimana pick offnya dibalas pick off, dan bahkan itu dia yang tadi gue sempat bilang kan. Ini ada 4 hero bisa loncat ke arah Drian, dan Drian itu nggak ada di tempat yang aman. Drian tadi menit ke-9 bikin apa? Holy Crystal. Item yang bagus, punya damage dealer, bisa pick off cepat, tapi nggak punya utility untuk escape. Nggak ada Immortal, nggak ada Winter Truncheon untuk menghindari Justin yang emang benar-benar walaupun di sini dia levelnya ketinggalan 2, tapi dia bisa instant burst down. Karena Kagura bisa nangkep lah ke arah Cecilion. Yang waktu gue bikin video bacotan dalam 1 menit di Instagram, di TikTok, yang gue bilang Selena itu counternya Cecilion, itu cuma di early game, dan itu cuma buat nutup stacknya doang, karena kan mati di early game lu nggak dapat stack gitu loh. Tapi dengan pick off ditukar pick off, yang mana sebenarnya Onyx Esports itu bakal punya keuntungan ketika mereka tuh warnya tuh 5 lawan 4 gitu loh. Ini ngebuat celah biar Falcon pas 4 lawan 4 malah jadi 4 lawan 3. Itu mereka untung banget. Dan berkali-kali gue ngeliat Justin ini emang sering banget selamat sih. Gue nggak tahu ya, kayak kalkulasi damage-nya emang minim, karena Onyx Esports itu damage-nya cuma ngandelin 2 hero aja, yaitu adalah Cewek dan juga Drian. Permasalahannya Ceweknya nggak free hit, dia juga kalah lane hitungannya. Beda banget sama Silent yang dia nggak mati sama sekali. Gold leading levelnya juga bisa dibilang kebantu banget sama rotasi teman-temannya. Dan kalau misalkan ngomongin Boots itu punya damage di early game, dan dia itu tugasnya cuma ngezoning out biar nanti Silent sama Justinnya itu nggak bisa menyentuh ke arah Drian. Tapi secara keseluruhan gamenya ini kalau misalkan nih sampai menit ke-13 lihat Drian pun nggak bikin ke arah Winter Truncheon karena dia butuh damage di sana. Mereka mau main pick off, mereka mau main agresif. Kalau kalian cuma bilang Drian gak ada Winter dan segala macamnya, iya itu benar. Tapi di sini keputusan seorang Drian ngambil total damage untuk itemnya adalah dia pengen main ofensif agar nantinya ketika ada yang terpick off 1, mereka tuh bisa nge-pick off lagi. Jadi 5 lawan 4, jadi bisa 5 lawan 3, nantinya langsung jadi 5 lawan 2, mereka bisa tabrak gitu kan. Karena untuk nge-push turret mereka ya mungkin bakal ngandelin Cewek, tapi untuk damage mereka cuma ngandelin Drian di sini. Karena walaupun Cewek bakal bikin total damage kayak gini Endless, Berserker, terus Malefic, dia bikin ke arah Wind of Nature atau ke arah Demon Hunter Sword, tetap aja ini damage-nya bakal
datang dari Drian, dan Drian nggak boleh ketangkap, itu PR-nya. Tapi banyak sekali teamfight yang membuat Drian itu ada dalam ancaman. Bahkan nggak cuma sekali 2 kali doang. Kayak tadi di mid lane dia hitungannya terancam. Dan makanya gue di sini sempat nyebutin di menit ke-13 ketika item dibuka, Drian butuh banget Athena Shield, tapi ternyata dia bikin ke arah satu lampu kecil di sini, yang artinya dia akan ngebuat ke arah Ice Queen Wand. Dan itu artinya Suns-nya harus nge-cover. Nah, ini dia. Winning condition itu bisa berubah loh teman-teman di dalam sebuah game. Winning condition itu bisa berubah di dalam sebuah game. Makanya harus dipikirkan matang-matang pemilihan item, pemilihan hero, pemilihan draft, strategi yang akan dimainkan dan segala macamnya. Dengan Drian tidak membuat Kara Winter Truncheon, apakah di sini Onyx Esports masih punya chance untuk menang? Jawabannya adalah masih. Yaitu adalah dengan membiarkan Drian-nya yang di-cover. Jadi mereka udah nggak bisa lagi main pick off. Artinya mereka hanya mengandalkan teknik comeback gitu. Tapi di sini permasalahan utamanya adalah mereka masih mencoba untuk melakukan pick off. Mereka emang berhasil untuk mendapatkan pick off. Mereka emang bisa dibilang secara paksa ya ingin mendapatkan pick off. Tapi di sini karena mereka kebawa pick off-nya terus-terusan, ya kan, sampai dengan Lord. Nih kalau misalkan teman-teman sadar nih, Lord di start segala macam, mereka masih mau pick off, mereka masih mau inisiasi. Nah, mereka lupa akan satu hal, cover. Di sini, Drian bener-bener nggak ada covernya sama sekali. Dan ngelihat semua utility yang udah dilakukan all-in kepada Esmeralda, ngebuat teman-teman dari Falcon berani untuk melakukan inisiasi. Lihat di sini stunnya, perfect banget. Dan itu bener-bener ngebungkam, mengunci hampir keseluruhan pemain dari Onyx Esports. Drian yang nggak bisa join team fight karena stunnya terlalu besar efeknya. Nggak ada Purify juga, nggak ada yang bisa nge-cancel juga. Dan akhirnya 2 Lord didapatkan, bisa dibilang dengan cuma-cuma oleh Falcon. Dan itu sebenarnya emang momen buat Falcon. Karena apa? Karena all-in-nya teman-teman Onyx Esports itu ke Yellow Flash di arah bottom lane tadi. Dan ketika momen terakhir ketangkep ya Drian-nya ya, ini adalah momen yang menurutku cukup membingungkan. Cukup membingungkan kenapa? Gini, kondisi pertamanya adalah kalau misalnya kita ngeliat dari winning conditionnya tim Falcon, ini kan udah late game, udah menit 18. Winning conditionnya cuma ada 2, hero atau Lord, posisi 5 lawan 4. Pick off udah terjadi, Ken 9 detik lagi sebelum akhirnya dia bakal balik ke Land of Dawn. Itu adalah poin-poin yang harus kita bahas dulu. Winning condition pertamanya apa tadi? Pick off. Winning condition keduanya cover. Karena pick off-nya udah berhasil, di sini sebenarnya tim Onyx masih mau mencoba untuk melakukan Lord dan pick off di waktu yang bersamaan. Padahal mereka bisa saja memilih 1 daripada 2. Dan mereka tidak mendapatkan informasi sama sekali di mana Justin berada. Kalau misalkan kita melihat dari minimap, Justin ada di sini. Jadi benar-benar tidak ketahuan sama sekali. Sementara fight-nya itu kepisah lumayan jauh dari posisinya. 2 di bagian atas river, 2 di bagian bawah river. Suns-nya udah ngeluarin heavy spin duluan ya kan. Membuat source atau utility skill-nya itu rata-rata udah digunakan. 3 skill Suns, Drian, Keyboy itu udah digunakan semuanya. Dan kalau misalkan kita ngeliat pick off-nya tidak ada yang berhasil, damage-nya tidak ada yang masuk, utility-nya udah keluar semua, dan tidak ada yang bisa meng-cancel Justin dari belakang. Karena backstep-nya udah dipastikan ada 4 hero dari Falcon yang bisa langsung jump in ke depan. Mereka cuma ngincar siapa? Drian. Core dari Onyx Esports ada di Cecilion, karena late game power-nya cuma ada di Cecilion. Dan inilah dia yang terjadi. Pick off-nya gagal, big fight-nya jadi kocar-kacir, damage-nya nggak cukup untuk menumbangkan frontliner dari Falcon karena sudah terlalu mengeluarkan source skill yang begitu banyak ketika Lord-nya tadi muncul. Dan yang paling rugi adalah nggak dapetin Lord-nya. Sehingga bisa dibilang ya faktor X-nya, ini dia faktor X-nya. Apakah dengan under pressure, apakah di bawah tekanan permainan Onyx Esports yang berada di stage SEA atau Southeast Asia yang bukan di Indonesia lagi, membuat mereka jadi lupa atau tidak fokus akan winning condition mereka. Itu yang pertama. Itu baru satu game ya. Itu baru satu game yang gue bahas. Kita bakal ke game yang Todak. Kita nggak bakal bahas game yang kedua karena menurutku ada pengaruhnya juga sama game yang pertama. Dan kita akan langsung bahas untuk game yang atau match yang kedua. Tapi game yang pertama pas ngelawan Todak. Oke, buat pertandingan lawan Todak, gue bakal start dari menit yang ke-8 karena di sini dominasi dari tim Indonesia. Seperti biasa, early game Indonesia tipikal itu kuat banget. Harus kita akui bahwa agresivitas pemain Indonesia 15 menit awal itu kuat banget. Di sini hitungannya ya, kalau misalkan kita ngelihat dari dari misalkan secara kasat mata, dari awal game sampai dengan game ini berjalan 10 menit, 8 menit, Keyboy itu selalu melakukan bloody hunt ultimate-nya kepada siapa? Yams.
Terbukti Yamsnya mati 4 kali dan bahkan target untuk winning conditionnya Onyx Esports adalah mengcancel inisiasi dari Atlas. Kalau ngomongin soal Ciku, kalau ngomongin soal Formace, ngomongin soal Momo dan Moon, itu cuma tinggal nge-follow up apa yang dilakukan oleh Yams. Dan kita tahu kalau ngomongin soal Atlas itu hero moment. Sementara ada beberapa hero moment lagi kayak misalkan Franco, Selena, tapi itu adalah single target. Beda sama Atlas. Atlas kebetulan adalah hero area of effect. Siapa lagi sih yang emang hero area of effect dan mirip sama Atlas? Ada Minotaur, ada Tigreal, banyak sebenarnya. Balearic juga bisa termasuk. Dan ini banyak banget momen kita lihat stoppernya tuh udah on point. Kita mungkin udah bisa garis bawah ya, on point. Kayak misalkan gini, cewek itu terancam, tapi karena dia tuh di cover, dia tahu winning conditionnya pick off, dia walaupun keadaan terancam kayak tadi ya kan, kalau posisi 2 lawan 1 dia masih berani ngelawan. Tapi Onyx Esports ini semakin banyak kuantiti mereka dalam satu titik, ini memungkinkan bagi Yamsnya melakukan inisiasi. Nih di top lane nih momennya yang gue bilang pick off Onyx Esports itu lebih kuat. Ini bener-bener gameplay pick off banget Onyx Esports di MSC Grup A ya. Mereka nggak nunjukin big fight-nya mereka yang kuat kayak misalkan ngelawan Aura gitu. Mereka lebih dominan untuk main pick off. Mereka lebih mungkin aim-nya kali ya. Aim-nya mau menangin kuantitas daripada nantinya ngelakuin big fight dan area of effect power gitu. Di sini bisa kita lihat nih. Ada Momo tapi Kiboy nggak gigit. Ini poin pentingnya. Kenapa? Karena yang dia gigit adalah Formace-nya. Dia nggak langsung ngegigit ke arah Atlas karena mungkin dia pikirnya kayak Atlas nggak ada di sana. Dia udah dapetin informasi bahwa Atlasnya di arah bottom lane. Formace-nya mati, Onyx bisa nabrak. Sama kayak pas mereka ngelawan Falcon. Mereka butuh nge-pick off 1 dan mereka abis itu bisa nabrak buat dapetin yang lebih banyak. Lihat di sini, mereka abis dapat 1, dapat 1 lagi, dapat 2 kan? Terus gimana? Ditukar 1. 4 lawan 3. Masih untung nggak? Masih untung. Ditukar lagi 4 lawan 2. Ciku bisa mati nggak? Bisa. Di sini di flicker bahkan tumbang, ya kan? Jadi hitungannya wipe out sebenarnya. Pick off-nya berhasil, metodenya berhasil. 1 tukar 4, 1 tukar 5 itu udah untung banget. Dan setelah ini berhasil kan mereka mendapatkan apa? Momentum untuk nge-push. Mereka dapat momentum untuk nge-push, mereka dapat momentum untuk clear wave minion, mereka dapat momentum untuk nabrak, tapi mereka overextend. Minusnya dari permainan pick off adalah ketika kita nongol di sebuah titik dan kita terlalu lama di sana, overextend the time, kita terlalu lama untuk stay atau extend di dalam sebuah kondisi, dalam rumput kah, laning phase kah, ya kita pasti bakal ketahuan kalau kita tuh mau nyerang di posisi itu. Jadi obvious banget. Ya yang bisa dilakukan oleh lawan kita adalah memperkuat pertahanan di laning tersebut gitu loh. Dan ya sebenarnya ya pick off-nya ini selalu berhasil sampai di satu momen yang ini ikonik banget buat Todak lebih tepatnya. Yang terjadi adalah 1v1 situation di arah bottom lane yang sebenarnya ini ngebeli waktu banget. Banyak banget waktu yang terbeli dari Formace. Ini hitungannya Formace bener-bener yang menjadi alasan kenapa Onyx Esports tidak mendapatkan Lordnya. Dan ketika Driannya ketangkap itu adalah mid laner utama. Itu udah target bagus banget buat Yums. Tapi itu bukan inisiasi yang bagus buat Todak. Kenapa? Karena di sini Todak itu targetnya bukan dia. Tapi targetnya adalah gimana caranya biar Drian mati. Lagi dan lagi Drian selalu menjadi sosok inti atau core dari Onyx Esports. Winter udah dia dapetin, tapi karena memang di sini kondisinya tidak memungkinkan untuk Todak, mereka disengage. Dan itu emang yang harus dilakukan sama Todak. Karena apa? Kondisinya 4 lawan 4. Seperti yang gue bilang tadi, kalau lu main pick off, lawan lu main pick off lebih tepatnya, ya kan? Ini di posisi Todak, lawan lu main pick off, lu dengan kuantiti yang sama melakukan fight, itu bukan sebuah kebijakan yang baik atau sebuah tindakan yang baik. Karena menurutku ketika emang lawan lu pick off, tungguin aja source skill musuh lu keluar baru lu hajar. Dan inilah dia yang gue bilang momen itu nggak bisa dibeli. Sebenarnya 20 menit lebih itu Kiboy udah melakukan tugasnya dengan sangat amat baik. Tapi karena satu kesalahan kecil aja, ini gue juga gak ngerti. Sekarang Mobile Legends tuh sensitif banget. Lu ngelakuin satu kesalahan kecil fatal, dan itu efek snowballnya tuh bisa bikin tim lu kalah, bahkan gak dapetin poin sama sekali. Dan itu adalah momen ketika salah gigit aja dikit aja salah banget. Tapi ternyata ya again, ya tim bakal kalah karena apa? Karena ada kesalahan, dan itu terjadi. Kiboy di sini udah ngegigit tapi dia lupa bahwa ada efek frozen, dan targetingnya
dari main pick off, kuncinya itu adalah kalau misalkan teman kita udah ngelakuin inisiasi, kalau teman kita udah ngelakuin ultimate, kayak misalkan posisi Kiboy kayak gini, nih, udah ngelakuin Dodihan. Yang terpenting dari metode pick off adalah kita harus all in. Kita harus tumbangin siapapun yang diinisiasi sama inisiator kita. Karena kalau inisiator ini gak mati, kalau musuh yang di lock ini gak mati, yang pertama adalah source skill kita udah pasti bakal terbuang. Kerugian kalau misalkan 5 lawan 5, otomatis yang pick off pasti bakal kalah. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dan ini terbukti gara-gara satu pasif saja efek Frozen keluar, kena 3 hero yang kebetulan salah satunya adalah inti dari Onyx Esports itu sendiri, yaitu adalah Drian. Dan Sprint udah ke pop out, tapi lihat combo moonnya Kagura Atlas ya sama kayak Tigreal Atlas lah. Tigreal Kagura lah. Lempar payung, combo, Tigreal masuk implosion. Ya, ini juga sama Fataling tapi lebih ngeforce aja, lebih maksa aja Atlas itu hero-nya. Dan itu bener-bener target yang perfect. Kenapa? Karena emang mereka adalah damage dealernya, mereka adalah inti utamanya. Dan ketika metode pick off-nya tidak berhasil, ini adalah menit ke-21. Otomatis pasti bakal langsung di counter setup. Counter setup yang dilakukan Yums selama 7 kali dia mati itu berbuah manis hanya dengan satu momen saja. Makanya gue sering bilang banget, entah di streaming gue, entah pas gue lagi analis di MPL atau di MSC atau dimanapun, gue selalu bilang game Mobile Legends itu jadi game satu momen. Lu tungguin aja menit 20 kalau misalkan emang lu dapat momen lu kayak gini. Dan dengan bukan ketidakdisiplinan ya, tapi dengan satu kesalahan kecil, ternyata efeknya gede banget ketika udah mulai masuk ke late game. Dan inilah dia menurut gue yang mungkin akan menjadi sebuah permasalahan bagi beberapa tim Indonesia. Kemarin itu kan MPL season yang ke-9 itu kan ya lumayan banyak lah ada game-game late game gitu kan. Dan tidak sedikit ada tim-tim Indonesia di late game yang memang selalu mengalami kendala seperti ini. Salah satunya adalah fokus mereka dan juga targeting mereka yang under pressure. Karena balik lagi semakin lama game berjalan, mereka akan semakin merasakan yang namanya tekanan. Tekanannya entah dari in-game-nya itu sendiri, dari timnya, dari tim lawan, pressure-nya segala macam. Bahkan mereka dituntut untuk tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan alhasil, ketika mereka melakukan kesalahan, ternyata kesalahan tersebut akan berimpact pada timnya. Mau nyalain siapa? Nggak bakal bisa disalahin siapa-siapa. Karena balik lagi, mereka adalah sebuah tim. Tim yang kokoh adalah tim yang mereka menang bareng, kalah bareng. Evaluasi bareng, berkembang bareng, dan menjadi lebih baik bersama-sama juga. Makanya gue di sini menganalisa seperti ini, nge-breakdown seperti ini, gue cuma ya lebih tepatnya emang pengen ngasih celah-celah aja kayak ini loh yang sebenarnya ada di pro player tapi kita nggak bisa rasain. Kita bisa ngelihat, kita bisa menilai, oke, ini metodenya pick off, tapi kenapa nggak main pick off ya? Ya karena kejadiannya seperti ini di in-game-nya. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar, kita nggak tahu komunikasi Onyx kayak gimana. Hasil udah berbicara, yang penting kita cuma bisa dukung doang. Dan buat kedepannya breakdown kayak gini atau lebih tepatnya ke alasan-alasan kenapa tim Indonesia kalah atau tim siapa kalah atau ya misalkan ada tim kuat kalah gitu kan, mungkin hanya akan gue lakukan untuk beberapa tim aja. Termasuk gue ke Onyx Esports juga kebetulan udah izin. Thank you banget buat Mars, Aldo juga udah mengizinkan gue untuk melakukan breakdown seperti ini. Kedepannya mungkin akan gue lakukan untuk beberapa tim, tapi ya mungkin kalau seandainya didapatkan izin atau ya lebih tepatnya gue main aman daripada ada kejadian yang tidak diinginkan. Ya udah gitu aja. Thank you yang udah pada nonton sampai di akhir video kali ini. Semoga kalian bisa setidaknya memutuskan apa itu yang namanya winning condition. Nanti kalau misalkan ada draft, dan nantinya kalian bisa jadi lebih tahu alasan kenapa mereka bisa mendapatkan kekalahan di game tersebut. Kalau misalkan kalian mau berpikir kritis. Thank you banget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Gue KB. Jangan lupa bahagia. Dadah.